Bapak Ibu yang terkasih, di dalam doa saya tadi, saya mencantumkan Ibrani pasal 5 ya. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karenanya mempunyai panca indera yang terlatih, membedakan yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu, dalam dinamika kekristenan, fenomena kekristenannya yang terjadi, memang khususnya di dunia digital atau di Zoom ya atau di online, ini saling menyampaikan kata sesat, menyesatkan. Dan ironinya itu dilakukan bukan oleh orang awam atau orang Kristen jemaat biasa, tapi oleh bapak-bapak pendeta, bahkan yang senior. Yang bikin viral, mungkin Bapak Ibu memperhatikan, ketika ada seorang pendeta senior, saya bikin inisial MYM, itu mengatakan, kita tidak perlu lagi Bunda Maria, kita tidak perlu lagi Rasul Petrus dan Rasul, bahkan Nabi, buang saja ke sampah. Kalau kita mau kepada Allah langsung saja, luar biasa. Ada lagi pendeta yang lebih senior, inisialnya BA, mengatakan gereja besar itu gereja sesat. Nah, apakah ini satu keputusan atau pernyataan yang bijaksana? Inilah di sini saya mau sampaikan bahwa ini terjadi. Nah, PA ini adalah membentuk kita supaya menjadi dewasa rohani, gitu ya. Jadi sering kita berkata bahwa yang penting kita lihat dari buahnya saja, artinya dari perbuatan baik. Kalau kita mendalami itu ya, bagaimana kurang buahnya ketika kita melihat Alkitab mengajarkan ya, di dalam Lukas 10 ayat 33-34 tentang orang Samaria yang murah hati. Kemudian Lukas 17 ayat 16-17, orang Samaria yang tahu bersyukur. Itu 10 orang kusta, yang balik hanya satu, dan yang satu itu orang Samaria, orang yang tidak mengenal Tuhan. Juga di dalam Yohanes pasal 4, perempuan Samaria yang percaya. Ortopraksinya, praktek kebaikan, buahnya Yesus mengakui dan memberikan kebenaran bahwa itu benar. Namun tak berhenti di situ. Tapi juga Tuhan Yesus transformasikan ortodoksi yang benar, bahwa itu disampaikan di Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, kami menyembah Allah yang kami kenal. Bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi Bapak Ibu, kita juga jadi bingung gitu ya. Nah, disinilah kita belajar. Saya pribadi memahami ya, jika seseorang dalam denominasi tertentu, apakah ini denominasi? Denominasi ini doktrin dan liturgi yang berbeda, gitu ya, membawa orang tersebut dekat kepada Allah. Saya mengerti, tapi nggak berhenti di situ juga sih, ya. Terlebih ini ya, kalau kita lihat baca di dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah banyak di antara kita yang mau menjadi guru, sebab kita tahu sebagai guru ukuran penghakimannya jauh lebih berat. Begitu. Jadi bagi jemaat awam mungkin ya, tapi bagi seorang guru, bagi kita yang mau belajar sebagai akademisi, kita harus menyampaikan kebenaran Alkitab yang memang sejati, yang benar. Ya, kalau kita baca di dalam Yudas pasal 1 ayat 3 dan 17 itu dinyatakan bahwa jelas di situ pengajaran yang berasal dari mana yang memang menjadi satu ukuran bagi kita semua,
yang diajarkan oleh para rasul hanya satu kali, hapafaks atau apaks satu kali. Sebanding dengan Ibrani pasal 10 ayat 10 bahwa kematian Yesus di atas kayu salib hanya satu kali untuk pengudusan kita, satu kali. Jadi ini menjadi satu pengajaran atau pelajaran kita. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, bahwa marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya waktu masih ada, tapi kita pergunakan waktu ini untuk sharing nanti atau tanya jawab. Saya persilakan Ibu Sri sebagai sharing. Silakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang di ruangan Wisma Bersama dan juga yang berada di Zoom. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan langsung mulai. Saya tidak menggunakan PowerPoint, jadi saya akan langsung membacakan. Kita malam ini membicarakan Yesaya 8 ayat 1 sampai dengan 91 sampai 6. Tadi sudah dibacakan firman Tuhannya. Sebagai pendahuluan dari kitab Yesaya ini, secara garis besar ayat-ayat ini berbicara mengenai kehancuran yang akan menimpa Israel dan Yehuda yang terjadi karena dosa-dosa mereka. Namun kemudian nanti di pasal 9 kita melihat tetap ada pengharapan yang akan digenapi oleh Mesias. Saya membagi pembahasan mengikuti pembahasan yang sudah ada di Alkitab LAI yang dibagi oleh LAI menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah pasal 8 ayat 1 sampai 4 dengan judul anak nabi sebagai tanda. Bagian ini adalah tentang 2 anak Yesaya sebagai tanda nubuat. Hal seperti ini yaitu menggunakan nama anak nabi sebagai tanda nubuat pernah terjadi juga di dalam pelayanan Nabi Hosea. Tuhan melambangkan kehidupan perkawinan Hosea sebagai lambang ketidaksetiaan bangsa Israel. Nama anak-anak Hosea menjadi pesan Tuhan bagi bangsa Israel. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sangat serius dengan pesannya. Demikian juga dengan nama anak Nabi Yesaya pada pembacaan kita pada malam ini, merupakan nubuatan akan kejatuhan Damsyik dan Samaria oleh Asyur. Ayat pertama, Tuhan ingin pesannya tercatat dengan tulisan biasa. Ya, dikatakan di dalam ayat pertama demikian, itu maksudnya agar ada catatan dan juga catatan yang mudah dibaca oleh semua orang. Ya, dan mudah dipahami, dan karena dicatat juga tidak mudah terlupa. Jadi yang menjadi bagian yang saya tangkap di ayat pertama ini adalah ada catatannya, kemudian catatan itu harus mudah dipahami oleh semua orang. Yang disuruh dituliskan adalah tadi sudah dibacakan Maher Syalal Hasbas, yang diartikan sebagai bergegaslah mengambil barang jarahan dan cepat-cepatlah menghampiri mangsa, atau perampasan yang tangkas dan perampokan yang cepat. Ya, itu yang pertama. Lalu ayat yang kedua, Yesaya memanggil bagi dirinya sendiri ya. Kata panggilan di sini ini dilakukan, dia memanggil untuk dirinya sendiri 2 orang saksi untuk menyaksikan penulisan nubuat ini. Nama saksi pun ditulis dengan jelas, disebutkan dengan jelas. Tadi ada Imam Uria dan juga Zakaria bin Yeberekia. Ya. Kemudian ayat ketiga, kata istri yang tertulis di situ ditulis sebagai Nabiyah gitu kalau kita lihat artinya. Memang tidak bisa dipastikan apakah istri Yesaya ini adalah seorang nabi perempuan, atau juga itu bisa berarti bahwa dia menikah dengan seorang nabi maka dia disebut juga Nabiyah. Kemudian Allah berfirman agar kata-kata Maher Syalal Hasbas itu menjadi nama anak Yesaya, yaitu anak laki-lakinya yang kedua. Nama anak ini merupakan pesan penghakiman Allah bagi umat. Maka setiap kali nama anak ini disebutkan akan menjadi peringatan yang akan terjadi secara dekat ya waktunya. Karena pada ayat 4 dikatakan secara jelas apa yang akan terjadi dan kapan hal itu terjadi, yaitu pada saat anak itu belum dapat memanggil ayah dan ibu. Ya kira-kira kita tahu usia anak memanggil ayah dan ibu di usia berapa gitu ya. Jadi ini adalah nubuat yang akan cepat terjadi. Kemudian
Pada bagian yang kedua, bagian pasal 8 ayat 5 sampai 10 itu tentang penyerbuan Asyur ke Yehuda. Ayat 6, bangsa ini menolak air Shiloah yang mengalir lamban. Shiloah adalah kolam suci yang berada di Yerusalem yang airnya digunakan untuk kegiatan peribadatan di Bait Allah, ya. Ini melambangkan bahwa Raja Ahaz menolak perlindungan Allah dengan mengabaikan nasihat Nabi Yesaya untuk mengandalkan Tuhan. Ia memilih mengandalkan dirinya sendiri untuk bersekutu dengan Asyur untuk melawan Raja Aram yang sudah bersatu dengan Israel. Ia tidak percaya kepada janji Allah, sebaliknya tunduk kepada Raja Asyur dan mau membayar upeti kepada Raja Asyur. Kita akan lihat itu di 2 Raja-Raja 16. Kemudian ayat 7 dan 8, Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap atas mereka, yaitu atas Yehuda. Dalam ayat ini dikatakan bahwa luapan sungai Efrat akan sampai ke leher dan akan menutup seantero negeri ini. Ini menggambarkan Ahaz yang memilih sungai Efrat yang kuat dan besar yang melambangkan Asyur, maka Asyur juga yang akan menghancurkan mereka. Di sana perkataan dia di bagian bawah yaitu ayat 8 bagian terakhir dikatakan di situ ada kata-kata seantero negerimu ya Immanuel. Perkataan negerimu ya Immanuel di akhir ayat 8 menggambarkan negeri Kristus. Karena di sana ia akan dilahirkan. Artinya negeri ini tidak akan punah. Karena negeri ini kepunyaannya sendiri, ia akan menegakkannya kembali. Kemudian selanjutnya ayat 9 sampai 10 menyatakan bahwa rencana manusia tidak akan terlaksana, tetapi Allah menyelesaikan rencananya. Lihat saja rencana keselamatannya sudah digenapi di dalam Kristus Yesus. Lalu pada bagian yang terakhir dikatakan Allah, sebab Allah menyertai kami. Ini adalah arti nama Immanuel. Ya. Kemudian kita langsung masuk ke bagian yang ketiga. Yesaya terpaksa bersembunyi. Ayat 11 sampai 22. Ayat 11 sampai 13 itu pengingat kepada Yesaya dan juga kepada seluruh umat yang bisa artinya sepakat dengan atau bersama dengan Yesaya bahwa untuk takut hanya kepada Tuhan sekalipun ada ancaman, karena Yesaya mengambil sikap oposisi terhadap persekongkolan Ahaz dan Asyur. Artinya dia bersekongkol, dia beroposisi terhadap Ahaz, ya, dia tidak setuju dan itu pasti ada ancamannya. Tapi Yesaya mengatakan, Tuhan mengatakan kepada Yesaya supaya jangan takut dan jangan sebut persepakatan mereka menjadi persepakatan kita, dan apa yang ditakuti janganlah kamu takuti juga. Maka yang harus ditakuti itu adalah hanya Tuhan. Kemudian ayat 14 sampai 15, bagi kedua kaum Israel sekaligus Tuhan akan menjadi batu sentuhan dan batu sandungan, menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem, sehingga banyak di antara mereka akan tersandung dan jatuh. Ini adalah perkataan bagi mereka yang menolak Allah. Kita akan melihat itu di 1 Petrus 2 ayat 8 yang dikutip oleh Petrus di suratnya, sebuah batu sandungan dan karang yang membuat orang jatuh. Mereka tersandung karena tidak taat kepada firman. Itulah jalan yang telah ditentukan bagi mereka. Kemudian ayat 16 dan 17, nubuat sudah disampaikan kepada umat dan harus dimeteraikan sampai Allah menggenapinya. Selanjutnya ayat 18, nama anak-anak Yesaya mempunyai makna nubuat. Anak yang pertama adalah Shear-Yashub yang berarti yang tersisa akan pulang. Saya percaya hal ini sudah disampaikan dalam PA sebelumnya, yaitu di pasal 7. Yang kedua tadi adalah Maher Shalal Hasbas yang berarti perampasan yang tangkas dan cepat. Dan Yesaya sendiri arti namanya adalah Tuhan itulah keselamatan. Ini menunjukkan bahwa Yesaya dan kedua anaknya menjadi tanda dan nubuat bagi bangsa Israel. Menurut beberapa tafsiran yang saya baca, ini merujuk kepada Yesus Kristus. Kemudian ayat 9 sampai 20 adalah suatu dorongan untuk selalu mengandalkan Tuhan, meminta petunjuk firman Tuhan yang hidup.
Masakan orang yang hidup meminta petunjuk kepada arwah orang yang sudah mati? Kemudian ayat selanjutnya, ayat 21 sampai 22 adalah ini gambaran tentang kekecewaan dari orang yang mempercayai sesuatu yang bukan dari firman Allah, bahwa mereka akan lalu lalang, mereka akan lapar dan melarat, mereka akan mengutuki rajanya, dan mereka akan merasakan kesesakan, kegelapan, kesuraman yang mengimpit mereka, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Kata-kata ini menunjukkan apa yang akan dirasakan oleh setiap orang yang tidak mengandalkan Tuhan atau mempercayai sesuatu yang bukan dari firman Allah. Kita masuk ke dalam bagian terakhir, kelahiran Raja Damai. Pada ayat terakhir dari pasal 8 ini, ayat 23 dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Maka kita akan melihat bahwa ini menjadi kontras dengan ayat 22 yang di atasnya, yang tadi dikatakan ada kesuraman dalam kehidupan orang-orang yang menolak Tuhan. Tapi kemudian di pasal 23 dikatakan tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Lalu ada kata-kata di dalam pasal 23 ini, ada kata-kata di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut. Maka ini dipercayai sebagai wilayah Galilea di mana kelak Tuhan Yesus akan melayani umatnya. Kita masuk ke pasal 9 ayat pertama. Terang besar dan bersinar merujuk kepada kehadiran Tuhan. Lalu ayat kedua menggambarkan sukacita yang besar seperti pada waktu panen atau mendapat jarahan setelah menang perang. Kemudian pasal ketiga, kebebasan dan kelepasan yang dirasakan ketika ikatan dan beban telah dilepaskan. Karena dikatakan di situ, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Lalu kemudian ayat keempat dikatakan, sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Karena ini menjadi satu kebiasaan menurut latar belakang Alkitab, bahwa kalau perang, kemudian mereka menang perang, sepatu dan jubah mereka menjadi bahan bakar untuk membuat api, dan itu menggambarkan kemenangan total dalam peperangan. Sukacita yang total, mereka membakar sepatu dan jubahnya sebagai bahan bakar untuk api. Dan ini menggambarkan peperangan yang Tuhan Yesus sudah menangkan, sehingga digambarkan di ayat 4 seperti demikian. Kemudian ayat 5 kita akan melihat ayat yang paling terkenal yang sering dikutip ketika peristiwa Natal ya, tentang nubuatan kelahiran Tuhan yang dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya akan disebut orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dan ini menunjukkan bahwa pemerintahan akan ada di bahunya, yaitu pada Kristus, dan itu sudah disebutkan di kitab 2 Samuel ayat 7. Kemudian selanjutnya kata-kata penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai, ini menunjukkan nama karakter Allah. Kemudian kita masuk ke ayat ke-6, kekuasaan yang besar, damai sejahteranya yang kekal, dan kerajaan yang kekal, itu adalah yang menunjukkan bahwa kerajaan Kristus itu adalah sungguh kekal, kekuasaannya tidak terkira, tidak terukur, dan damai sejahtera yang diberikan kepada kita juga kekal. Lalu yang bagian terakhir adalah kecemburuan Tuhan semesta alam. Kata-kata ini sungguh besar ya maknanya, karena Tuhan semesta alam, Allah yang maha kuasa, yang mencipta dan memiliki alam semesta, kecemburuannya Dia itu yang akan melakukan dan menggenapi semua apa yang direncanakannya. Demikian. Ya, terima kasih Penatua Sri, cukup jelas ya, dengan waktu yang tepat ya. Bapak Ibu, tadi saya sebagai moderator tidak menyinggung atau menyampaikan sesuatu tentang kitab Yesaya pasal 8 dan pasal 9 ini. Karena disinilah kita nanti akan sharing, ya, akan mengajukan pendapat atau pertanyaan dan pernyataan. Silakan
untuk Bapak Ibu, baik yang di onsite maupun yang di Zoom ya, tentang kitab Yesaya pasal 8 ini. Silakan. Seperti biasanya ya, agak tenang dulu untuk mengisi ini mungkin apa nih? Oke, silakan Pak Heri langsung. Saya waktunya jalan terus. Terima kasih Pak Saud, Bu Sri. Bu Sri, saya mau menggali, memperdalam. Mungkin Bu Sri nanti bisa perjelas lagi. Pertama di ayat pertama dari pasal 9 ya, atau di dalam kitab yang cetak itu masih di pasal 8 ayat 23 ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Mungkin Bu Sri bisa menggali ini, memperjelas. Memang ada janji bahwa Tuhan tidak akan biarkan Israel dalam konteks ketika Yesaya bernubuat bahwa mereka akan dihimpit, ditekan, dan dijajah oleh Asyur. Tetapi ini juga ada nubuat ganda tentang kehadiran Kristus yang datang pertama kali, seperti itu. Nah, apa yang dimaksudkan dengan yang dulu Zebulon dan Naftali direndahkan ya, Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan. Apa yang dimaksudkan dengan itu? Dan daerah seberang Yordan yang dimaksudkan apa? Apa itu berhubungan dengan kehadiran Kristus ketika Dia melayani di Galilea dan apa? Coba mungkin itu pertama ada pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, tadi sih ada saya sebutkan juga sih Pak Heri bahwa itu ada kesana gitu, bahwa tanah yang dimaksud Zebulun dan Naftali itu adalah daerah di mana Tuhan akan melayani di sana ketika nubuat sudah digenapi, dan kemudian kita akan melihat juga seperti itu. Dan kita lihat bahwa daerah pelayanan yang paling banyak dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah di daerah Galilea. Jadi memang ke situ arahnya, Pak. Bagaimana Pak Eri, cukup? Oke, baik. Nanti kemungkinan ya ada yang ingin menambahkan. Silakan untuk yang lain. Ini memang saya percepat tadi ya, supaya banyak waktu supaya kita bisa berinteraksi. Silakan. Atau juga penunjukan langsung nih. Bapak Ibu yang menarik nih ya, kenapa harus ada 2 saksi? Itu kan menjadi satu pertanyaan. Kalau di ayat pasal 8 ini, saksinya ya adalah Imam Uria dan Zakaria bin Yeberekia. Kira-kira ada yang mau nanggapi begitu? Ini hanya salah satu, tapi yang lain juga nggak apa-apa ya, silakan. Ya, itu mungkin Pak sesuai dengan aturan yang ada di kalangan umat Israel, bahwa setiap perkara harus disaksikan oleh 2 orang saksi, maka itu dianggap sah. Begitu. Kalau yang saya tangkap ya Pak ya. Seperti halnya salah satu firman di Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa 2-3 orang sepakat di dalam namaku, maka aku akan hadir. Iya, yang sering dibilang
bahwa Tuhan akan hadir kalau sudah ada 2-3 orang, tapi sebenarnya itu berbicara tentang kesaksian atas satu masalah. Ya. Baik, terima kasih Penatua Sri. Mungkin ada yang nambahkan yang lain? Iya, sebenarnya perjanjian baru itu di Matius 26 ya. Itu justru mengutip dari Ulangan ya, di dalam Ulangan 17, Ulangan di catatan saya ada Ulangan 19 ya. Jadi memang ketetapannya seperti itu bahwa harus tampil minimal 2 orang saksi. Justru perjanjian baru kan dari situ. Nah, cuman yang perlu mungkin mempertegas lagi, apakah ini juga menjadi hukum Taurat yang Tuhan perintahkan untuk Musa jalankan kepada umatnya? Nah, kalau bisa itu referensinya di mana itu? Ya itu. Terima kasih. Aduh, terima kasih. Jangan hanya hal ini ya, tadi saya hanya mau pancing gitu ya. Kalau saya mau sambil menunggu langsung interupsi ya. Ketika malaikat menyampaikan pesan kepada Bunda Maria bahwa Bunda Maria akan mengandung, siapa saksinya? Imam Eli dan istrinya Elizabeth. Ketika lahir Tuhan Yesus dan diserahkan ke bait Allah, siapa saksinya? Baru PA kita yang lalu, Simeon dan Hana. Ini menarik ya. Gimana Bapak Ibu? Silakan. Kok sekarang agak adem-adem ya, agak tenang, hening. Saya, Pak. Silakan. Ya, ketika baca firman Tuhan ini selalu Tuhan marah dan Tuhan menghukum, Tuhan mendatangkan raja bangsa lain Asyur sama Babel untuk menghancurkan umat Tuhan karena dosa mereka. Tapi selalu Tuhan seperti yang dinyatakan tentang nama putranya itu selalu ada kaum sisa gitu loh. Selalu dikatakan ada kaum sisa yang Tuhan mau selamatkan ya dari umat Tuhan ini. Nah, kadang-kadang di dalam pikiran kita Tuhan ajar tapi Tuhan juga mau tolong gitu ya dalam kehidupan umat Tuhan. Di sini ya saya melihat bahwa belas kasih Allah itu besar ya bagi umat Tuhan ya untuk suku Yehuda ini. Walaupun mereka satu sisi mereka suka memberontak kepada Allah, tetapi kasih Tuhan, apa yang Tuhan janjikan itu selalu Tuhan tepati. Ya, seperti di ada tanda nama nabi. Ya, kalau di sini kalau di Hosea kan pengkhianatan, kalau di sini tanda keselamatan gitu loh Pak. Jadi belajar sih cara Tuhan itu unik. Di setiap kisah nabi-nabi ini ada caranya yang unik. Dan dalam kehidupan kita juga. Ya saat ini, modern ini, juga cara Tuhan juga unik bagi kita masing-masing. Dan itu berdasarkan dari kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan ini untuk menolong kita bahwa ketika kita berdosa, dosa itu ada konsekuensi. Ya, dan Tuhan selalu memberikan kesempatan umat untuk bertobat. Dan Tuhan memakai para nabi untuk mengingatkan. Nah, kalau kita keras kepala, Tuhan juga akan mendidik. Dan ya kalau umat Israel dihancurkan ya, tapi ada sisa. Nah, yang bahayanya adalah kalau kita yang dihancurkan, terus yang sisanya keturunan kita ya kan Pak. Ya jadi dalam hal ini pelajaran adalah supaya berjaga-jaga dalam hidup. Ketika Tuhan ingatkan, kita harus sadar peka dengan suara Tuhan. Karena ya pemimpin belum tentu peka dengan suara Allah. Ya seperti raja
yang Tuhan percayakan Raja Ahaz untuk memimpin Israel. Tidak peka dengan suara Tuhan dan justru malah menuduh Nabi Yesaya seperti bersekongkol. Ya, kadang-kadang ya kita bisa salah berpikir tentang orang lain. Ya, tapi Tuhan mau Roh Kudusnya ini menolong kita untuk peka mendengar suara Tuhan dan supaya hati kita benar-benar tunduk dan taat kepada apa yang menjadi kehendaknya, kerendahan hati. Demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nevi. Iya, jadi kalau saya bawa-bawa cocokin gitu ya, banyak yang terpanggil, sedikit sisanya yang terpilih gitu ya. Bapak Ibu sebelum lanjut, ya saya hanya melengkapi ya apa yang tadi, kenapa dua saksi. Di dalam hukum, ranah hukum, ada istilah dalam bahasa Latin ya, itu adalah unus testis, nullus testis. Satu orang saksi bukan saksi. Jadi memang harus dua. Dan itu juga di ranah hukum juga memang harus dua. Demikian. Ayo silakan topik yang lain. Banyak banget deh ini. Wah ini udah menyalakan nih, kayaknya Pak Yandoko nih udah senyum-senyum. Jadi nanti dari Pak Yandoko saya minta langsung Pak Yudi, karena Pak Yudi fotonya aja udah senyum, apalagi videonya nih. Silakan Pak Yandoko. Ya, baik. Terima kasih Pak, izin Pak. Saya mau bertanya sih Pak. Jadi bertanya, kalau di Yesaya 8 itu kan judulnya kan diambilkan anak nabi sebagai tanda. Anak nabi sebagai tanda. Nah, ketika kita membaca tadi dari ayat 1 sampai 4 kan itu berhenti di situ. Tapi saya masih bertanya-tanya, itu tanda apa gitu, Kak? Tanda apa? Apa yang mau dijelaskan? Anak nabi itu sebagai tanda apa? Bagaimana? Kan memang disebutkan sedikit bahwasanya sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, kekayaan ini akan diangkut di depan raja. Apakah tanda bahwa Asyur akan menyerang, dimulainya penyerangan atau bagaimana? Nah, itu mohon dijelaskan. Terus satu lagi Pak yang saya baca dan ini agak menarik sih menurut saya. Di Yesaya 8 itu ayat 8. Nah, kalau di TB1 kan di ujung ayat 8 itu kan dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu ya Immanuel. Dipakai kata Immanuel di situ. Dan itu kan mirip dengan yang di ayat 10. Di ujungnya juga kan buatlah rencangan tetapi akan gagal juga, ambil keputusan tetapi tidak terlaksana juga sebab Allah menyertai kami. Mirip tapi tidak pakai kata Immanuel di situ, Pak. Jadi kalau misalnya di TB2 itu langsung dijelaskan, langsung dibedakan. Kalau di ayat 8 itu langsung disebutkan namun Allah beserta kita. Dan di ayat 10 sebab Allah beserta kami. Dibedakan. Pada saat di 8 dia mengatakan Allah beserta dengan kita, di ayat 10 dikatakan, oh enggak, Allah beserta seolah-olah cuma kami. Anda tidak. Mungkin itu mohon dijelaskan Pak. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, bukan wewenang saya nih yang menjawab ya, walaupun saya jadi nanti Pak Edward Hanok ya. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya ya Pak Yandoko. Mungkin saya nanti akan masuk sedikit demi sedikit tentang membawa kejelasan ya. Silakan untuk Pak Yudi. Pak Yudi. Menyingkat waktu ya, nanti interupsi aja. Ibu Dokter Lumongga kayaknya udah siap-siap nih. Silakan. Suara saya kedengarannya? Jelas. Jelas Ibu, jelas. Untuk tadi pertanyaan Pak Yandoko ya, mengenai tanda dari anaknya Nabi saya. Kalau nggak salah nama anaknya yang pertama itu adalah sedikit sisa akan, artinya adalah sedikit sisa akan tinggal. Akan itu kan kembali. Akan kembali. Iya. Itu kan nubuatan mengenai Israel, bahwa
satu waktu mereka akan kembali. Kemudian kalau saya baca ayat 8 ini, sebagian besar isinya adalah, mungkin saya salah nanti diperbaiki oleh Pak Edward ya, sebagian besar isinya adalah nubuatan mengenai Kristus. Karena kalau ayat 8, mereka dihancurkan, menerobos masuk Yehuda, melanda dan sebagainya. Namun nanti suatu waktu Yesus akan datang, Immanuel serta kita. Ayat 10 juga demikian. Diakhiri dengan Allah beserta kita. Jadi masih nubuatan mengenai Kristus. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya, tapi Tuhan semesta alam dialah yang harus, ayat 13 ya, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Padanya lah kamu takut dan terhadap dialah kamu gentar. Kemudian diteruskan, ia akan menjadi tempat kudus, menjadi batu sentuhan. Ini semuanya ke arah Kristus. Jadi ini nubuatan mengenai Kristus juga, karena Kristus kan nanti akan menjadi tempat kudus Allah kan. Kalau ingat waktu Yesus, saya lupa di Matius berapa, kan dia berkata, robohkanlah bait Allah ini, maka aku akan membangunnya dalam 3 hari. Dia kan menunjukkan bahwa dia adalah bait Allah, dia tempat Allah. Jadi ini juga nubuatan mengenai Kristus, mengenai Yesus. Dia adalah tempat kudus, dia adalah batu sentuhan. Di perjanjian baru banyak itu kalimat-kalimat mengenai batu sentuhan, batu sandungan, itu semuanya mengarah kepada Kristus. Menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Mereka banyak akan tersandung dan jatuh. Simpanlah kesaksian ini. Jadi yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Yesaya kelihatannya adalah nubuatan mengenai yang akan datang, Kristus yang akan datang. Sehingga di pasal 17 Yesaya mengatakan, aku akan menantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap keturunannya. Ini juga menunjukkan ke arah Kristus. Karena Kristus kan belum datang. Yesus belum datang, jadi masih menyembunyikan wajahnya. Tapi ini adalah, Yesaya kelihatannya sudah mengerti ya. Dan juga pengikut-pengikutnya juga mungkin udah mengerti ya. Jadi karena kan ada sebagian yang mengikuti ya. Tapi kalau orang-orang Israel sendiri di ayat 19 dan seterusnya, orang-orang itu malah tidak percaya seperti Yesaya mempercayai kedatangan Mesias. Mereka malah minta tolong, minta bantuan pada arwah-arwah dan sebagainya. Kemudian di kemudian hari di sini mengenai tanah Zebulon dan Naftali, itu Zebulon dan Naftali ini kalau yang saya baca itu merupakan daerah yang pertama kali diserbu oleh Asyur, dan itu yang paling menderita, yang paling sakit. Tapi justru Yesus tadi sudah dikatakan oleh Ibu Sri bahwa disitulah Yesus pertama kali melayani. Jadi daerah itulah yang pertama menerima ajaran-ajaran Yesus yang sangat dipenuhi dengan kasih. Jadi berbeda dengan apa yang mereka alami pada waktu dulu mengalami penderitaan di zaman Asyur. Justru mereka yang pertama kali mendapat ajaran-ajaran Kristus, melihat mukjizat, semuanya itu di daerah Zebulon Naftali. Zebulon Naftali ini adalah daerah Galilea. Ya. Dan ayat-ayat selanjutnya juga ini semuanya menunjuk
kepada Kristus. Jadi kalau saya lihat ayat 89 ini banyaknya mengarah kepada nubuatan Kristus yang akan datang. Barangkali itu yang mau saya share sedikit ya Pak. Iya, baik Dokter Lumongga, memang isi kitab Yesaya ini nubuat tentang Kristus ya. Tapi kalau kita perhatikan di di pasal 9 nanti 1 sampai 6, itu bukan hanya Kristus tapi juga gerejanya ya. Jadi terima kasih untuk Dokter Lumongga. Nah, Bapak Ibu, ini yang Pak Yandoko katakan tadi di pasal 8 ayat 8 tentang Immanuel, sebenarnya itu menunjuk ke siapa? Kedua anak Yesaya kah? Maher-shalal dan Hasbaz itu sebenarnya sinonim. Maher-shalal dan Hasbaz itu sinonim, bukan namanya panjang gitu. Nah, itu menunjuk ke siapa? Kedua anak itu kah atau kepada menunjuk kepada Yehuda yang identik dengan Yerusalem? Ini kalau kita dalami. Gitu. Baik, Pak Yudi apakah masih ada? Sudah ada maksudnya, sudah monitor, sudah. Oh, enggak ada ya. Mungkin yang di WB silakan ditambahkan. Boleh sedikit Pak Saud. Silakan Pak. Ngomentarin soal ayat 8 tadi itu ya. Kalau kita baca dari ayat 6, 7 ya sampai 8, ada penafsiran yang saya baca mengatakan kenapa itu Immanuel kan gitu. Jadi ada aliran air di bawah Yerusalem itu digambarkan memberikan kesejukan, memberikan ketenangan, menghidupi dan memelihara umat. Jadi sebuah tafsiran mengatakan bahwa demikianlah Tuhan hadir bagi orang-orang umat yang percaya padanya, yang setia kepadanya, ia akan memelihara dulu, sekarang, sampai yang akan datang. Itulah kehadiran Tuhan itu dekat kepada orang-orang setia umatnya. Imanen tadi ya, Immanuel. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan tafsiran yang pernah saya baca. Kemudian Pak Sot mohon izin lagi, ada hal yang saya mau sampaikan. Poin berikutnya adalah di ayat 16. Sebentar ya, saya lihat catatan saya dulu. Iya, 16-17. Saya ingin bagikan ini sedikit. Ini waktu saya merenungkan ini, saya mendapatkan hal yang baik sekali konteksnya sekarang dengan gereja kita. Seperti itu. Saya bacakan ya. Aku harus menyimpan kesaksian ini dan memateraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Kalau dibaca dari atas, terus sampai kepada 2 ayat ini, akhirnya bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan menyangkut kaum sisa itu. Kita yang adalah bagian bangsa lain yang boleh menerima juga keselamatan dari Tuhan, itu bukan hanya sebatas itu, tetapi Tuhan memakai kita menjadi alat di tangan Dia, yang setia tentunya kita, yang bertekun di dalam Tuhan. Tuhan akan tambahkan banyak apa itu namanya di dalam perjanjian baru disebut karunia untuk melengkapi orang setia di dalam melayaninya. Dan betapa bersyukur ketika kita dipakai oleh Tuhan memelihara ajarannya terus sampai ke generasi berikutnya, anak cucu kita, khususnya di tengah gereja kita, nih Gereja Reformasi Indonesia, yang kebetulan saat ini kita sedang mempersiapkan suksesi kepada generasi yang akan datang. Dan ini harus terus dipertahankan ajaran-ajaran yang benar. Dan kita melihat banyak sekali tadi Pak Saud
di pembukaan sudah bicara soal bagaimana tokoh-tokoh agama, para hamba Tuhan malah sibuk dengan cakar menyakar, katakan gitu, tanda kutip ya. Tapi saya merasakan berkat firman Tuhan ini sebuah panggilan kita urus diri kita, gereja kita yang carut marut. Kita lihat sekarang ini bukan hanya 1-2 gereja, tapi pada umumnya gereja-gereja terdegradasi pengajaran-pengajaran yang bersifat alkitabiah, yang doktrinal. Ya, anak-anak muda tidak suka lagi firman Tuhan. Anak-anak muda, coba kita lihat hari ini berapa sih gelintir orang yang ikut PA, doa pagi, ya seperti itu. Itu barangkali ada satu lagi, tapi nantilah. Itu pertanyaan, tapi boleh langsung aja Pak Saud ya. Silakan. Satu lagi pertanyaan saya, nanti mungkin kalau ada yang bisa menjawab, silakan jawab. Kalau enggak, nanti mohon Pak Pendeta Edo bisa jelaskan. Saya terganggu dengan ayat terakhir tadi itu Bu Sri, ayat 9. Kata cemburu, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Tentang sebelumnya kan tentang nubuat kehadiran Tuhan itu ya, bahwa Tuhan itu Raja damai, Allah perkasa, penasihat ajaib. Kenapa ditutup dengan kata kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini? Apa saya nggak dapat referensinya, bahasa aslinya apa sih maksudnya? Ya, apakah sesuai dengan tafsiran daripada Lai? Ya, seperti itu. Baik. Baik, itu aja Pak Sof. Ya, terima kasih Pak Heri untuk insight-nya ya. Baik Bapak Ibu, ini sebenarnya di Yesaya pasal 8 dan 9 ini banyak sekali yang bisa kita ekspos. Ya, misalnya air Siloa tadi yang disinggung Pak Heri sedikit, sebenarnya fakta arkeologisnya itu adalah memang berupa mata air di bawah Yerusalem. Dan di dalam TB itu adalah kolam Siloam. Dan kalau dikaitkan dengan mujizat Yesus, itu terjadi di Yohanes 9 ayat 7 yang buta. Nah itu fakta teologisnya. Nah kan ada lagi nih ungkapan fakta arkeologisnya dari sungai Efrat, sungai besar itu, dan fakta historisnya gitu ya. Nah, ini bisa diekspos Bapak Ibu, yuk silakan. Agak berat ya kayaknya. Pak Ucok tuh belum jawab. Pak Ucok. Mana Pak Ucok? Silakan Pak Ucok. Aduh, saya karena nggak bisa monitor ya, hanya dari layar. Pak Ucok, silakan Pak Ucok. Pak Ucok, apakah? Oh, Pak Oscar, silakan Pak Oscar. Pak Saud, saya pas dulu Pak Saud, menyimak aja dulu. Baik, Pak Oscar. Iya. Pak Saud, ini di obrolan di Zoom ada yang bertanya nih. Iya, apa? KY itu. Iya. Saya bacain ya. Siapa boleh. ya KY? Iya. Kenapa itu Pak Yandoko. Oh, Pak Yandoko. Kenapa di ayat 10 tidak pakai kata kita juga Pak, tetapi kata kami, sehingga di pasal 10 tidak dipakai kata Immanuel. Oh, tadi yang nyangkut Pak Yandoko tadi ya. Baik, iya. Jadi malah ya Bapak Ibu ya, kalau kita tema yang LAI buat di kedua penyerbuan Asyur ke Yehuda, ya pertanyaannya ini kan sudah sampai ke ayat 8 tadi ada ya Immanuel menandakan Yerusalem. Ya. Apakah sebenarnya Asyur
menyerbu masuk ke Yerusalem di zamannya baik Yesaya maupun nabi selanjutnya. Apakah pernah Asyur menyerbu Yehuda? Ini kan jadi pertanyaan kita. Tapi kenapa ini ditulis? Ini nggak mudah. Namun selamat mencari gitu ya. Ini juga satu pertanyaan yang memang bisa ditanggapi. Silakan, mungkin ada yang mau menanggapi. Pak Saud, kalau nggak salah Yerusalem nggak sampai dihancurkan oleh Asyur. Makanya dikatakan kan Asyur di kalau Israel kan dihancurkan betul-betul habis sampai mereka boleh bilang punah, tersebar kemana-mana dan campur aduk dengan penduduk situ menjadi Samaria. Kalau Yehuda hanya sampai ke leher, jadi nggak punah sama sekali. Yerusalem rasanya enggak deh. Ya tahu. Iya. Bapak Ibu, kalau kita lihat di 2 Raja-Raja 19 ayat 35, ini Raja Asyur dengan rajanya Sanherib, ya, yang ingin menaklukkan Raja Hizkia. Akhirnya apa yang terjadi? Baca deh. Satu malaikat membunuh 185.000 prajurit Asyur. Nah, pertanyaannya apakah Asyur pernah menaklukkan Yerusalem? Ini fakta historis. Bagaimana? Enggak. Enggak, iya. Baik. Nah, inilah kita belajar ya, sama-sama belajar. Mungkin ada yang mau menanggapi topik lain, jangan ini ya, nggak apa-apa. Kita buka lagi hal-hal yang lain, masih banyak sebenarnya. Kali ini kayaknya banyak yang agak berdiam diri ya, agak sulit. Bapak Ibu, Yesaya secara tradisi memang diketahui mati dibunuh oleh Raja Manasye, anaknya Hizkia. Ya, dan digergaji 2 katanya, betul ya. Itu memang kalau kita mau lihat di PB adalah Ibrani 11 ayat 37. Tetapi kalau lebih jelasnya di kitab Talmud, Yevamot 49b. Jadi memang matinya digergaji. Jadi tahunnya itu sekitar tahun 680 sebelum Masehi. Ini padahal kita terlambat loh tadi karena gangguan jaringan. Jadi sebenarnya waktu kita nih secara timer ya memang mendekati habis ya. Tapi kalau secara durasi sekian menit masih ada begitu ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan, silakan. Ibu Nevi, silakan. Penasaran saya jadinya saya cari juga tentang apakah Asyur pernah nyerbu Yerusalem ya Pak? Ya, Asyur nyerbu Yerusalem itu di 2 Tawarik 32. 2 Tawarik 32 ayat 1 itu sekitar tahun 701 sebelum Masehi ya. Sanherib
Asyur menyerang kota-kota berkubu di kerajaan Yehuda, mengepung Yerusalem, tetapi gagal. Mereka mengalami kegagalan. Ya seperti Ibu tadi, Ibu Lumunga tadi bilang mereka cuma sampai di leher. Ya Tuhan tidak memberikan Yerusalem ini penuh untuk mereka serbu Yehuda, karena ya itu sisa-sisa ya yang Tuhan selamatkan. Di 2 Tawarik 32 dikatakan Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia, itu datanglah Sanherib Raja Asyur menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ya, ketika Hizkia dan selanjutnya, ya di situ mereka tidak bisa mengambil semua yang memerang. Hizkia melawan. Ya demikian Pak. Iya, memang betul. Jadi tidak pernah menyerbu Yerusalem. Yang menyerbu Yerusalem adalah Babel. Dan Babel mengalahkan Asyur. Gitu. Iya. Bagaimana Bapak Ibu yang di Zoom? Siapa lagi ya? Atau mungkin ada yang mau menambahkan, Pak Yandoko? Silakan. Jadi memang Asyur dikalahkan oleh Babel tahun 608 sebelum Masehi. Ya, Asyur pernah menaklukkan Samaria itu tahun 723 dan 721 itu dibuang ke ke Asyur, orang-orang Samaria. Dan 5 suku yang ada di Asyur dibawa ke Samaria. Maka terjadi pencampuran. Itulah yang ketika Bait Allah mau dibangun, orang Yehuda itu menolak kehadiran orang Samaria. Karena bukan lagi asli dari, ya ini fakta sejarah. Ya raja terakhirnya Asyur, ya dikalahkan Babel itu, saya catat di sini adalah Raja Ashur Ubalid kedua. Jadi memang tidak pernah Asyur menaklukkan Yerusalem. Tadi kata ya Immanuel itu menunjuk kepada sebenarnya Yerusalem. Berarti ada pertanyaan, apa hubungannya Yerusalem dan Immanuel? Itu bisa dijawab ya. Silakan Bapak Ibu menanggapi. Yerusalem tempat Bait Allah. Ya, terus? Bait Allah itu kan sama dengan Yesus. Iya. Ada lagi Dokter Lumangga? Kan robohkanlah Bait Allah ini, maka aku akan bangunnya dalam 3 hari. Artinya dialah Bait Allah, tempat Allah bersemayam. Ya kan, di Yohanes berapa sih itu ada di Yohanes 2 ayat 19 sampai 22. Immanuel sendiri akan menjadi Bait Allah. Mungkin ada yang mau melengkapi atau? Kalau saya membuat statement seperti ini, ya, bahwa memang hubungan Yerusalem dan Immanuel adalah Yerusalem
tempat di mana janji Immanuel itu ditepati. Yesus walaupun lahir di Bethlehem ya, Yesus itu adalah Immanuel, tapi dia hidup, dia mengajar, dia apa, dan dia mati di Yerusalem. Sehingga kota itu menjadi tempat Allah hadir bersama manusia dalam bentuk yang paling nyata. Yesus adalah Raja Damai, Immanuel, Yesus adalah Raja Damai. Yerusalem artinya kota damai. Di mana ada kehadiran Allah itu pasti ada kedamaian. Gitu. Kok sekarang belum? Bahkan ini panjang lagi ya. Jadi, waduh, saya batasi dulu. Timekeeper, waktu sudah masih adakah atau sudah ada beberapa menit? Silakan Pak Heri. Ini catatan yang terlewat. Terima kasih Pak Saud. Iya. Saya mencatat itu di ayat-ayat terakhir itu ya, di 5-6 gitu, atau 6 ke 7 itu. Kan disebut di sana penasihat ajaib. Ternyata bahasa Ibrani itu adalah kata yang hanya digunakan untuk Tuhan saja. Kata ajaib, penasihat ajaib itu. Jadi kata itu tidak digunakan makhluk atau manusia selain hanya pada diri Allah. Nah, ini menarik sekali. Mungkin nanti Pak Edo yang bisa memperjelas, menjelaskan, karena ahli Ibrani itu Bapak kita itu. Terima kasih. Iya. Oke, terakhir ya. Bapak Ibu, saya sering, bahkan sekarang saya lagi diinjilin sama saksi Yehova. Sebaliknya saya menginjilin saksi Yehova. Jadi kata Yesaya 9 ayat 6 ini, kalau lebih jelasnya ya, kita pakai di King James Version ya. Ini sebenarnya yang dipakai ini oleh mereka ya. Kata kalau itu kan Raja Damai ya. Sebenarnya aslinya itu the Prince of Peace. Prince ini apa? Pangeran. Kingnya siapa? Yahova katanya. Gitu. Ini nyata loh. Makanya saya bilang tadi prolog saya sampaikan, waduh. Apakah para pendeta itu tidak belajar Mariologi gitu ya, Mariologi atau Eklesiologi? Saya nggak tahu. Pasti belajar. Tapi yang diajarkan materinya yang mana gitu ya. Jadi ini juga nih Prince of Peace ini dipakai dasar itu. Jadi itu masih pangeran. King of Peace-nya Yehova. Gitu. Jadi gitu Bapak Ibu. Ini hanya satu wawasan saja ya. Habis saya minta ini masih ini sih ya. Belum, mungkin udah waktunya ya. Untuk diserahkan ke narasumber kita ya. Supaya lebih panjang lagi Pak Hanok bisa sampaikan penjelasan yang baik gitu ya, yang lebih lengkap. Silakan Bapak Pendeta Edward Hanok. Oke, selamat malam semuanya Bapak Ibu. Saya kira dari tadi sudah banyak jawaban ya. Banyak pertanyaan yang sekaligus sudah
eh, terbuka jawabannya. Nah, mungkin ada yang redundan, ada yang pengulangan sifatnya. Nanti Bapak Ibu bisa meng-highlight saja ya. Nah, pasal 8 ayat 1 sampai 9 ayat 6 adalah bagian pertama dari kitab Yesaya secara keseluruhan. Jadi kita membaca pasal 1 sampai pasal 39. Tadi juga nanti ada hubungannya dengan khususnya Sanherib. Dan kalau mohon maaf ya, ini sinyal saya unstable. Bisa terdengar ya? Bagus, bagus. Oh ya, oke. Nah, kita membaca pasal 8, pasal 9, kaitannya dengan pasal 7 yang sudah diuraikan oleh Pendeta Gelen ya, kalau tidak salah 2 minggu yang lalu. Nah, rentetannya tentu apa yang dikatakan oleh Ibu Lumongga tadi, bahwa kalau kita membaca pasal 7, pasal 8, pasal 9, maka kita di dalam teologi Kristen atau di dalam ajaran Kristen ini berkaitan dengan nubuatan tentang Immanuel ya. Nanti di dalam Yunus pasal 1 itu uh, sudah ditekankan. Sekarang kita fokus pada pasal 8 dan pasal 9. Nah, saya memang terkesan dengan uh, waktu ini saya menggumuli pasal 7 juga ya, bagaimana menjadi tanda. Ya, Hosea juga pernah disinggung oleh Ibu Sri tadi ya, di dalam perjanjian lama. Tetapi kalau kita melihat di dalam Yesaya pasal 8, kesinambungan dengan Yesaya pasal 7, maka di sini menjadi tanda dan peringatan. Nanti boleh dibaca di dalam pasal 8 ayat 16 ya, ayat 18. Artinya kalau kita melihat pasal 8 bagian pertama ini, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak menyibak, Tuhan tidak membuka keburukan dari kehidupan hamba Tuhan dengan keluarganya, tetapi Tuhan memakai kesetiaan hamba Tuhan dengan keluarganya ini menjadi tanda. Ya, ini catatan saya sebagai aplikasi ya, tentu kalau kita melihat dengan cermat sampai dengan pasal 8 keseluruhan itu, bagaimana kesetiaan Yesaya tetap menjadi dasar, mau menjadi tanda dan peringatan. Di dalam Yesaya pasal 7 kita lihat ya, ada satu kata anak laki-laki di sana, sudah disinggung tadi juga ya, dalam bahasa Yunani itu adalah Syar Yasuf. Nah, Yasuf itu dari kata suf ya, bahasa Ibrani, kata kerja berarti adalah pertobatan ya, atau bertobat. Nah, share itu sedikit bicara soal remnan yang sedikit yang tersisa, remnan yang bertobat ya, atau sisa-sisa yang bertobat. Itu adalah arti dari anak Yesaya. Jadi anak ini juga dibawa serta oleh Yesaya untuk menjumpai Ahas. Ya, kita sudah membaca di dalam pasal 7. Nah, sekarang kita lihat pasal 8 ayat 1 sampai 4 itu adalah sebuah pengantar ya dari bagian berikut, yakni ayat 5 dan 10, kemudian ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Nah, sedikit saya memberikan beberapa catatan untuk melengkapi data tadi, kata Pak Saud tadi ya.
Kalau kita membaca di dalam ayat 1 sampai 4, kita menemui beberapa nama tempat ya. Satu Damsyik, kemudian yang kedua Samaria ya. Lalu nanti ada ayat berikutnya ada Asyur. Nah, tiga tiga nama ini Damsyik, kemudian Samaria dan Asyur ini memang berdekatan ya secara periodik. Kalau kita tahu sebelum sebelum Asyur itu eh, dikenal sebagai satu kerajaan yang besar ya. Kita flashback ke belakang ada beberapa kerajaan yang memang erat dengan eh, invasi secara militer kepada Israel ya. Termasuk salah satu ya kita tahu bukan invasi tetapi punya pengaruh kuat itu adalah Mesir dulu. Ya, kemudian ada Filistin dan menuju ke sini lalu kita tahu ada Damsyik atau kerajaan Aram. Lalu ada Samaria itu di bawah Raja Pekah ya, anaknya Remalia. Nah, kita bisa lihat itu bagaimana raja-raja ini kemudian memiliki koneksi secara politik ya. Mereka membuat sebuah sekutu yang lalu menyerang Yehuda. Itulah yang sebenarnya digambarkan di dalam ayat 1 sampai 4. Oke. Nah, mengenai kata eh, Siloah nanti saya akan singgung sedikit. Tapi kalau kita lihat tanda yaitu anak Yesaya yang kedua, ini yang anak kedua ya. Nah, kalau kita lihat LAI dalam dua terjemahannya itu tidak menerjemahkan kata ini. Hanya kemudian tetap menggunakan kata Maher Salal Hasbas ya. Tapi beberapa terjemahan ya menerjemahkan. King James juga tidak menerjemahkan kata itu ya. Nah, di sini ada GPS ya, ini ada terjemahan atau versi bahasa Inggris yang digunakan di Yahudi, ada New American Standard, lalu ada bahasa Belanda dan juga ada Vulgata. Ini menerjemahkan dengan tentu memiliki kesamaan eh, pengertian ya. Nah, kita menghubungkan ayat 1 sampai 4 ini kalau kita lihat memang di dalam ayat pertama tadi kata Pak Heri tadi apakah ini menjadi hukum Taurat begitu ya. Memang dalam ayat yang pertama itu diminta untuk tuliskanlah ya atau menulis pada lempengan batu yang besar. Nah, ini memang pola-pola penulisan ya pada waktu itu ada banyak material ya. Termasuk salah satu adalah loh batu atau lempengan-lempengan tertentu. Tetapi ini bukan bukan firman Tuhan yang ditulis, tetapi ini tuliskanlah biasa saja Maher Salal Hasbas. Nanti pada ayat berikut baru ada keterangan ketika istri saya mengandung baru diberikan nama itu. Nah, kita lihat bahwa nama itu mengandung satu pengertian ada ketetapan Tuhan di sana. Ya, ketetapan Tuhan terkait kekalahan Damsyik dan juga kekalahan Samaria. Perhatikan baik-baik bahwa di sini memang apa yang dimiliki oleh Damsyik, oleh Aram dan Samaria, kerajaan Israel Utara, segera-geranya, secepat-cepatnya akan dirampas, diambil. Dan itu persis di mata Raja Asyur. Nah, tentu Raja Asyur ini kan kita lihat ya, eh, sebelum sampai ke Sanherib itu ada beberapa. Ada Tiglat-Pileser, kemudian ada Shalmaneser V sebagai suksesor ya. Dan pada akhirnya nanti ke Tiglat-Pileser, ke Sanherib ya di dalam Yesaya pasal 36, 37 sampai dengan pasal 39. Nah, perhatikan nama ini menjadi sebuah ketetapan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Jadi Tuhan berdaulat, Tuhan
berkuasa melalui tanda ini bahwa yang menyerbu, yang merancang kejahatan terhadap Yehuda, karena dua kerajaan ini sudah melihat, ya, sudah di depan mata Yehuda untuk ditaklukkan, baik itu Resin maupun PK tadi. Tetapi kalau kita lihat, justru Tuhan kemudian menolong Yehuda dan mereka justru yang dirampas habis-habisan, dikalahkan habis-habisan oleh kerajaan Asyur. Nah, tadi ada saksi, saya kira tidak perlu disinggung, ya, sudah dijawab tadi bahwa memang di dalam hukum Taurat soal dua saksi itu eh, penting, ya, karena itu sebagai legalitas, sebagai tanda bahwa ini benar-benar memang tidak bisa dibantah. Saya kira aplikasinya juga sama, bahwa ketika Tuhan eh, apa apa namanya melalui Yesaya kemudian memanggil memanggil dua orang ini, ya, saksi yang pertama adalah Imam Uria dan juga Sakaria bin Yerebehya. Sebenarnya itu juga secara tidak langsung kita bisa kaitkan untuk memberikan penegasan sahih bahwa Tuhan yang memang uh, mengunci pergerakan dari Damsyik dan juga Samaria, dan itu tidak bisa dibantah. Sekarang kita lihat di dalam ayat 8, eh, pasal 8 ayat 5 sampai 10. Tadi ada banyak pertanyaannya, termasuk kata Immanuel. Nah, di dalam ayat 1 sampai 4 kata Maher Shalal Hasbas itu muncul dua kali. Begitu juga di dalam eh, ayat 8 ayat 5 sampai 10, di sana kata Immanuel muncul dua kali. Tentu ini adalah kesinambungan dari ayat 4, ya. Ayat 1 sampai 4. Ini masih berjalan sebagai sebuah tanda, ya. Jadi ini merembet ke Yehuda. Tanda di atas Maher Salal Hasbas itu kemudian mulai bergeser ke Yehuda. Apakah itu pertanyaan tadi, yang pertanyaan banyak dilontarkan, ya? Apakah eh, Yerusalem atau Yehuda itu kemudian ditaklukkan oleh Asyur? Tentu kita menjawabnya tidak, ya. Ya, sudah benar tuh tadi jawabannya, ya, bahwa kerajaan selatan itu tidak ditaklukkan oleh Asyur, justru kerajaan utara yang ditaklukkan. Namun kalau kita lihat, eh, ancaman itu sudah depan mata, saudara, ya, bahwa Asyur itu sudah, ya, kata Pak Saud tadi, itu sudah ngelihat di depan mata Yerusalem itu tinggal dikepung, tinggal diinvasi saja. Apa Roman keruntuhannya itu sudah dekat, begitu, ya. Namun itu tidak terjadi, ya. Nah, menarik di sini adalah eh, dua sungai, ya. Yang pertama adalah sungai eh, apa? Kalau kita lihat di dalam ayat yang ayat yang ke-6 itu ada air Siloah, ya, dalam bahasa Yunani, di dalam Septuaginta itu diterjemahkan Siloam. Nah, itu kemudian ada kata Siloam, gitu, ya. Nah, kalau kita membaca Siloam kan asosiasinya ke Yohanes pasal berapa itu, ya, berkaitan dengan bagaimana seseorang yang kemudian tidak bisa turun ketika ada yang menggoncangkan kolam itu, ya. Tapi mari kita lihat, ya, bahwa pengertian dari apa tadi, dari eh, air itu, kalau kita lihat di sini, justru apa yang dikatakan di dalam bagian ini, air yang bergerak lambat itu, ya, itu yang ditakuti oleh Yehuda juga. Nah, apakah ini juga bicara Siloam? Memang ada banyak pandangan, ya. Tapi kalau kita lihat bahwa itu ada semacam kanal, itu ada semacam terowongan yang kemudian air dari utara itu bisa sampai ke selatan. Ya, jadi penggambaran itu sebenarnya dari utara sana itu ada Aram dan ada Damsyik dan juga Samaria yang
akan menginvasi, ya, menginvasi Yehuda. Tapi itu adalah sebuah gerak lambat. Air itu sebuah gerak lambat dan itu sebenarnya yang menakutkan bagi orang Yehuda. Tapi Tuhan bilang begini, aku akan kemudian mau mengirim lagi air sungai yang besar. Nah, ini ada penggunaan kata Efrat di dalam LAITB 1. Kalau kita mau lihat penggunaan kata Efrat itu, kemungkinannya kita bisa lihat di dalam pasal 7 ayat 20, gitu ya. Karena Raja Asyur itu memegang pisau, dia sebenarnya dari sungai Efrat itu. Nah, mungkin itu juga menjadi pilihan terjemahan kenapa Efrat ditaruh di situ. Tapi di TB2 kata Efrat itu tidak lagi digunakan. Karena memang di dalam bahasa Ibraninya teksnya tidak ada kata itu. Itu hanya semacam eh, sebuah konsekuensi dari pasal 7 ayat 20. Jadi ada banyak juga versi terjemahan yang menggunakan kata itu. Nah, kalau kita lihat dari tadi, bagaimana debit air itu, saya menggunakan istilah debit air. Sungai yang besar ini, sungai yang kencang ini, yang menggambarkan atau secara metaforik itu menunjuk kepada Asyur. Itulah yang tidak diantisipasi sebenarnya oleh Yehuda. Ya. Perhatikan, Maher Salal Hasbas itu begitu cepat, ya, perampasan dan lain sebagainya itu eh, tidak bisa diantisipasi, sangat cepat. Nah, ini yang kemudian bisa kita dapati di dalam pasal 8 ayat 5 sampai 10. Dia bahkan melampaui tepinya, mendatangkan banjir atas Yehuda sampai ke leher, kata Ibu Lumongga tadi. Wah, itu kalau kata orang Kupang itu air sudah sampai di batang leher itu ya. Air sampai batang leher berarti memang sebentar lagi akan kelelep, tenggelam, ya. Tapi perhatikan penggunaan penggunaan ungkapan-ungkapan di sini, seantero negeri. Memang ini mengerikan, ya. Yehuda sangat takut dengan keadaan itu. Artinya begini, di tengah-tengah ancaman itu, ya, kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-7, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai yang kuat dan besar, Raja Asyur. Nah, perhatikan di tengah-tengah kengerian itu baru muncul Immanuel. Tadi siapa? Tadi ada yang eh, bertanya soal Immanuel, terjemahannya ya, kata kita dan kami perbedaannya. Memang dalam bahasa Ibrani kata ganti, ya, sebagai subjek itu biasanya bisa kami, bisa kita. Jadi Immanuel itu bisa Allah beserta kita, bisa Allah beserta kami juga. Ya, bergantung konteksnya kita bisa lihat. Nah, justru di tengah ketakutan itu Immanuel yang kemudian menjadi topik besar dari pasal 7, pasal 8, dan pasal 9, itulah yang memberikan jaminan. Sehingga Ibu Lumongga tadi katakan ini tidak belum sampai, ini masih di batang leher. Karena itu membaca Immanuel di dalam ayat yang ke-8 itu sangat penting. Allah yang beserta kita. Jadi Allah beserta dengan kita di tengah-tengah situasi yang begitu mengerikan, mengancam, tetapi ada keluputan. Ingat, ini Yehuda. Yehuda sudah diincar oleh Asyur. Karena sebelumnya pada tahun 722 atau sebelumnya itu sudah diancam oleh Damsyik, diancam oleh Samaria, sekarang diancam oleh Asyur. 722 itu yang 10 suku di bagian utara itu memang sudah ditaklukkan oleh Asyur. Sekarang bidikannya adalah Yehuda. Nah, Immanuel. Itulah yang menjadi penghiburan di sini, ya. Pasal 8 ayat 8, Allah beserta kita. Perhatikan juga pasal 7 ayat 10 sampai 25. Saudara-saudara, ketika kita membaca ini, garis bawahi kata Immanuel 2 kali itu muncul. Ya, memang terjemahan di sini ya digunakan di dalam LAI TB1, kata itu digunakan adalah kata Immanuel.
ya, digunakan sebagai transliterasi Immanuel. Tetapi di dalam TB2 sudah diterjemahkan, ya, diterjemahkan menjadi Allah beserta kita, Allah beserta kami. Sama halnya dengan nama Mahya, eh, Salal Hasbas di atas. Jadi kalau kita lihat ya, pertanda apakah Immanuel di sini? Itu pertanyaan yang sangat krusial. Karena ini tidak bisa membuat kita lepas dari pembacaan pasal 7 dan pasal 9 dan pasal 8. Apakah Tuhan meluputkan Yehuda dari invasi Asyur atau Tuhan mengizinkan Asyur menaklukkan Yehuda? Dalam sejarah kekuasaan Asyur dan penaklukannya, Yehuda hampir ditaklukkan. Hampir. Ya, Yerusalem itu. Masih ingat ya Raja Hizkia berdoa, ya, kengerian, ketakutan hampir ditaklukkan. Rajanya terkenal Sanherib. Bangsa-bangsa lain tidak dapat meluputkan diri. Ingat baik-baik, bangsa lain tidak bisa dapat meluputkan diri. Aram, Israel Utara, semua mengalami ketakutan yang luar biasa. Tetapi Yehuda diluputkan oleh Tuhan. Dan yang menarik adalah Allah beserta kita. Itu menjadi sebuah peringatan. Namun saya membawa kita kepada satu pertanyaan signifikan mengenai kata Immanuel ini. Allah beserta kita adalah penghiburan di tengah ancaman serius dari internal bangsa itu. Bangsa Israel, umat Allah itu. Itu adalah penghiburan. Kenapa? Sekaligus itu akan memproteksi mereka dari ancaman dari luar. Perhatikan Allah beserta kita itu bukan sekadar janji, tetapi harus menjadi titik balik umat itu. Ya, ini menjadi titik balik. Itu menjadi sebuah pelajaran berharga bahwa Tuhan meluputkan mereka. Supaya di dalam perjalanan kehidupan umat itu, ingat, masih ada satu bangsa yang akan datang kepada Yehuda. Dan sayangnya, mereka tidak belajar dari situ. Nama anak laki-laki yang pertama, Sher Yasuf. Yang sedikit yang bertobat itu justru juga tidak bertobat. Ini bahaya. Jadi Immanuel itu menjadi sebuah penghiburan tetapi sekaligus menjadi sebuah uh, penanda supaya mereka mengingat selalu harus kembali kepada Tuhan. Itu penting. Karena kalau kita lihat sini ya euforia, kami sudah luput karena ada Allah beserta dengan kita. Lalu setelah itu hidup di dalam dosa. Nah, ini penting. Jadi kata Immanuel dua kali di sini bukan hanya menimbulkan sorak-sorai atau kegembiraan, keluputan karena ada Yahweh, ada Adonai, ada Tuhan yang bersama dengan Yehuda, tetapi itu sekaligus mengingatkan kalau kamu tidak ingat, tidak kembali kepadaku, maka Immanuel akan menjadi Allah yang menghakimi. Nah, ini penting ya. Jadi bangsa umat Israel luput dari tangan Asyur supaya mereka kembali kepada Tuhan. Karena sesudah Asyur, Yehuda justru tidak berdaya di tangan kerajaan Babel, Raja Nebukadnezar. Ini penting, ya. Tentu kita membaca ini, kalau saya membaca Perjanjian Lama, ini membaca secara terus sampai kepada penggenapan, ya, dalam Perjanjian Baru. Pasal 8 ayat 11 sampai 23. Saya mau cepat sedikit supaya sedikit menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, di dalam ayat 11 sampai 23 ini kita tahu kemudian Yesaya dan keluarganya memerankan atau berperan sebagai peringatan ya dari Tuhan kepada bangsa-bangsa lain, termasuk juga kepada bangsa Yehuda, ya. Jadi terlebih pertama ini mesti dilihat baik-baik. Di dalam ayat 11 kita membaca pertama-tama keluarga ini memperingati dirinya. Peringatan dari Tuhan. Kita tidak usah jauh-jauh bahwa kita kemudian menjadi example, menjadi contoh. Orang melihat kita lalu, wah
Ini akan bisa jadi, kita dulu, keluarga kita dulu. Itu menjadi sebuah tanda peringatan. Kita memeringati diri kita. Di dalam ayat yang ke-11 itu sangat penting ya untuk membaca bagian ini. Tangannya menguasai aku dan ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara ya, kita penting ini supaya uh, kita secara personal kita mengingatkan kita untuk setia kepada Tuhan ya. Uh, Selain kita juga menjangkau orang lain untuk membawa mereka kepada Kristus, tetapi kita juga penting untuk menjadi tanda peringatan ya, bukan bagi kita saja tapi juga bagi orang lain. Kesetiaan Nabi Yesaya dan keluarganya kepada Tuhan itu ada beberapa indikator ya. Jangan mengikuti tingkah laku bangsa Israel, tidak bersekongkol, setia kepada Tuhan, atau Tuhan harus diakui, dipercayai sebagai yang kudus. Tadi kalau tidak salah Ibu Lumongga juga sudah singgung soal ini. Bagaimana kemudian Tuhan itu satu sisi menjadi juru selamat, tetapi satu sisi menjadi hakim yang adil. Nanti ada pertanyaan juga dari Pak Heri tadi soal kecemburuan Tuhan di dalam pasal 9 ayat yang ke-6. Tuhan adalah tempat kudus sekaligus batu sandungan yang bisa menjatuhkan orang yang tidak setia kepadanya. Nah, ini kita lihat baik-baik. Bagi bangsa Israel, digunakan kata Israel di situ sekaligus menunjuk kepada utara dan juga selatan. Dia adalah batu yang bisa juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi bangsa yang tidak setia. Nah, sekarang kita lihat di dalam ayat tadi ada pertanyaan juga ya. Di dalam ayat yang ke-16, Pak Heri tadi sharing soal itu. Firman Tuhan ada kesaksian dan pengajaran. Perhatikan ada kata Torah di sana. Torah itu sebenarnya juga bisa didikan, tetapi ini tidak menunjuk kepada hukum Taurat ya. Ini Torah lebih umum sifatnya. Jadi firman Tuhan, kesaksian dan pengajaran yang sampai kepada Yesaya harus termeterai di hati murid-muridnya. Nah, kita mengingat bahwa kalau kita bicara soal firman itu tertulis atau termeterai di hati, bukan di batu tulis besar di dalam pasal 8 ayat 1, di mana nama Maher Salal Hasbas terukir di sana, justru kita mengingatkan diri kita bagaimana kita melihat Yeremia pasal 31, hukum Taurat itu akan ditulis di hati, di loh hati. Nah, ini penting, dimeteraikan di hati. Jadi hukum Taurat di dalam Yeremia pasal 31 sampai 34 itu secara rohani. Itulah yang Yesus katakan bahwa orang berzina bukan melakukan hubungan seksual dan lain sebagainya, tetapi melihat, mengingini. Orang membunuh bukan ambil pisau tikam, tapi membenci itu sudah membunuh. Jadi secara spiritual, secara rohani, hukum Taurat itu diterjemahkan secara berbeda. Nah, inilah yang kemudian itu dimeteraikan di hati ya para murid-murid. Kesetiaan kepada Tuhan diuji dengan kesetiaan pada firman Tuhan. Ya, Allah bagi orang hidup. Karena pengharapan satu-satunya dari bayang-bayang kelaparan, kemelaratan, dan kematian adalah Allah yang hidup. Ya, orang akan mengutuk raja dan Allah di dalam situasi seperti ini. Mereka yang tidak bisa keluar dari kekurangan ajaran ini akan tetap memandang kesuraman yang mengimpit dan kegelapan. Nah, itu kemudian kalau kita membaca di dalam ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-22. Ya, fajar bahkan tidak terbit atas mereka. Nah, sedikit ini menjadi sebuah pengertian yang kemudian kita bisa kaitkan soal penghukuman, soal keadilan Allah. Tapi di dalam ayat yang lain kalau kita membaca, khususnya di dalam ayat yang ke-23, ayat 23 ini, pasal 8 ayat 23, kesuraman itu menjadi sirna. Ya, namun tidak akan ada lagi kesuraman untuk negeri yang terhimpit. Tadi ada pertanyaan, negeri yang terhimpit ini mana? Ya,
Atau tadi Immanuel juga ada. Apa itu Immanuel ini menunjuk kepada Maher, Salal, Bas, Hasbas. Ya tentu tidak ya. Itu menunjuk kepada Tuhan. Ya, Tuhan sendiri. Nah, di sini apakah negeri yang terhimpit ini adalah negeri yang diungkapkan di dalam pasal 8? Secara spesifik kalau kita lihat bicara di sini adalah Yehuda. Ya, kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan seterusnya, dan eh, Naftali, kalau kita lihat ya, tanah Sebulon ini kan, Sebulon dan Naftali ini eh, dua dari 12 suku ya, anak dari Yakub, Israel yang mendapatkan tanah. Dan ini tadi udah dibilang juga ya, ini di bagian utara. Kalau kita lihat, ini yang digambarkan itu sebenarnya Tuhan eh, apa namanya merendahkan, Tuhan mengecilkan itu dalam konteks bagaimana dua wilayah ini ya ditaklukkan oleh Asyur ya di bawah Tiglat-Pileser itu. Jadi dua tanah ini memang menjadi sebuah sebuah contoh bagaimana kemudian kesuraman itu yang pernah terjadi karena dosa Israel. Ingat, dosa Israel itu, Israel Utara terkenal dengan dosanya yang luar biasa, beda dengan selatan. Ya, maka Tuhan akan memulihkan jalur ke laut daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa. Nah, ini kalau kita lihat ya, tadi secara aplikatif ada hubungannya dengan Immanuel juga, dengan Yesus Kristus. Ya, kalau kita melihat dari mana Kristus datang, kemudian melayani, datang dari utara, kemudian ke bawah, Galilea terus sampai ke Yerusalem. Tidak datang dari Yerusalem, tapi datang dari utara. Itulah jalan keselamatan, roadmap, bagaimana Tuhan menggenapi janjinya ya kepada umat Israel. Sekarang pasal 9. Nah, pasal 9 kalau kita lihat ini adalah klimaks, puncak dari nubuatan atau nubuat Immanuel, ya. Nah, harus digarisbawahi tadi ya, kalau ada pertanyaan bagaimana penggunaan kata penasihat ajaib itu digunakan kepada Allah saja, memang ada beberapa kata yang seringkali mengambil subjeknya Tuhan begitu ya, atau identify kepada Allah ya. Tapi ada juga yang mengatakan ini adalah kata-kata yang umum misalnya begitu. Namun saya mau tidak banyak membahas ini karena ini sudah banyak kita bahas ya di dalam eh, apa diskusi-diskusi kita atau pelajaran-pelajaran yang kita ikuti. Saya cuma mau menggarisbawahi penggunaan bentuk waktu di situ. Ya, sebenarnya dalam bahasa Ibrani waktu itu atau tense itu tidak digunakan. Justru sebenarnya yang lebih digunakan adalah action. Action itu sudah paripurna atau belum. Jadi sebuah tindakan sudah dilakukan atau belum dilakukan. Nah, kalau kita lihat di sini ada kata telah dan kata akan ya di dalam bagian ini. Perhatikan di dalam ayat yang pertama ya sampai dengan ayat 3 kata telah itu muncul. Telah melihat terang ya, telah bersinar, telah menimbulkan sorak-sorai. Jadi perbuatan Tuhan paripurna. Perbuatan Tuhan begitu sempurna, sudah dilakukan. Ya. Tetapi akan ada juga tindakan Tuhan yang bersifat menghakimi, penghukuman. Ya, lalu ada kata akan, lalu disusul lagi, telah lagi. Ya. Nah, tentu kalau kita membaca ini kan sifatnya penubuatan yang sudah tetapi masih. Nah, itu ya. Ada sifat nubuatan dalam perjanjian lama begitu. Jadi kita membaca perjanjian lama, nubuatannya itu seringkali walaupun digunakan bentuk lampau, tetapi sebenarnya itu juga uh, bisa dimengerti sebagai already but not yet. Sudah tapi masih mengantisipasi yang akan datang. Pertolongan Allah sudah dinyatakan.
tapi akan ada janji yang menggenapi semua itu. Nah, ini yang sebenarnya bisa kita maknai dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan 6. Terakhir dari saya, Bapak Ibu, ya, ayat 6, kecemburuan Tuhan semesta alam. Tentu kalau kita membaca kitab Taurat, ya, Perjanjian Lama khususnya, kecemburuan Tuhan ini bukan bicara soal kecemburuan dari sisi misalnya emosi, bagaimana seseorang itu ada hubungannya misalnya dengan apa ya, dengan katakanlah antara laki dan perempuan cemburu. Tapi kecemburuan Tuhan dalam konteks ini Bapak Ibu bisa membaca juga di dalam kitab Nahum. Bagaimana kita sudah membahas kitab Nahum, ya. Kitab Nahum itu bicara soal kecemburuan Allah, itu menekankan tentang penghakim, tentang penghukuman, tentang keselamatan. Jadi sekaligus bicara dua hal kecemburuan itu. Allah yang cemburu, Allah adalah Allah yang menghukum, sekaligus Allah yang menyelamatkan. Jadi di dalam bagian ini kita flashback ke belakang pasal 8, Allah adalah Allah yang menghukum, tapi Allah juga adalah Allah yang menyelamatkan. Semua yang dilakukan ini bicara soal bagaimana Allah cemburu, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran kepada umatnya. Saya kira itu yang bisa saya bagikan dari PA kita. Kiranya kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Edward Hanok atas penjelasan di mana kami diberikan pencerahan ya untuk memaknai kitab Yesaya pasal 8 dan juga pasal 9. Terima kasih.